token listrik masing-masing berjumlah Rp100.000. Jadi sekali lagi mohon partisipasinya untuk mendengarkan materi yang nanti disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Arif. Jadi dengarkan baik-baik saja dan juga mohon partisipasinya untuk selama materi ini disampaikan atau selama webinar ini berlangsung, mohon untuk disetting nanti biar kita setting juga biar unmute dulu, biar suaranya jangan mengganggu. Next. Setelah itu nanti jadi yang udah Henda ingetin juga ada token listrik gratis 100.000 buat yang beruntung nanti dan juga buat nanti yang memberikan pertanyaan di sesi terakhir kita. Jadi nanti ada sesi pemaparan materi dari Bapak narasumber, dan nanti ada Q&A atau pertanyaan dari seluruh peserta webinar hari ini. Dan sebelum kita memulai webinar kita hari ini dan sebelum Henda memberikan kesempatan buat narasumber kita untuk memaparkan materi, ini juga nanti akan ada Henda bagiin dulu informasi yang penting buat kita semua hari ini, yaitu tentang PLN Mobile. Oke. Jadi PLN Mobile, seperti yang kita tahu, kalau misalnya sekarang tuh dunia sangat-sangat canggih. Jadi apapun itu bisa kita lakukan by smartphone. Jadi make sure sudah mendownload PLN Mobile di handphone kita semua buat seluruh peserta webinar hari ini. Karena kenapa kalau misalnya kita, atau keuntungan dari kita mendownload PLN Mobile ini adalah yang pertama, kita bisa ngecek tagihan dan bisa membayar listrik dengan sangat-sangat mudah. Jadi dibantu dengan satu aplikasi, bisa ngecek seluruh tagihan yang ada dari rumah kita juga, dan bisa membayar listrik dengan sangat-sangat mudah. Kemudian mungkin mau mengubah daya meteran listrik kita di rumah masing-masing, itu udah bisa by aplikasi atau hanya dengan satu aplikasi saja, the one and only PLN Mobile. Dan juga yang namanya Swecam atau swadaya catat meter. Nah, bisa mempermudah juga kita semua yang ada di rumah. Kemudian keuntungan dari PLN Mobile ini sendiri adalah bisa memberikan pengaduan atau mungkin punya gangguan dan juga keluhan di rumah. Jadi nggak usah capek-capek, Kotong soalnya perlu capek-capek lagi untuk keluar rumah, ke kantor PLN-nya juga. Semuanya bisa lewat aplikasi. Dan yang terakhir adalah banyak sekali informasi-informasi dan promo yang ditawarkan oleh PLN dari satu aplikasi, yaitu PLN Mobile. Jadi make sure buat semua yang sudah ada di sini, seluruh peserta webinar Good Talk seri yang pertama ini sudah mendownload aplikasi PLN Mobile. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi langsung di-download, baik yang pakai iOS atau yang pakai Android juga, langsung di-download aplikasinya sekarang. Dan informasi selanjutnya, yaitu kita semua, keuntungan lagi nih dari PLN, kalau misalnya kita berbelanja atau beli barang-barang kebutuhan di rumah, kebutuhan elektronik, kita bisa mendapatkan keringanan untuk tambah daya. Jadi untuk tambah daya meteran listrik kalau misalnya kita membeli alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan elektronik hanya dengan membayar 200.000 Rp200.000 100 perak hanya dengan sebegitu murah. Ini kita bisa beli elektronik di marketplace dan juga distribution channel yang bekerja sama dengan PLN. Dan kita semua bisa mendapatkan keringanan tambah daya dari aplikasi PLN Mobile untuk pelanggan golongan tegangan rendah 11.000 volt ampere dengan hanya membayar Rp200.000 tadi. Berlaku sampai di 31 Maret ini aja. Jadi promonya kalau misalnya kita beli kebutuhan-kebutuhan elektronik di toko-toko lainnya yang bekerja sama dengan PLN, contohnya ada Tokopedia, ada S Hardware, dan juga ada Bukalapak. Jadi buat ibu-ibu atau mungkin buat bapak-bapak di rumah yang mungkin ini juga masih di pertengahan bulan juga, gajinya masih lumayan banyak, boleh silahkan dicek dulu di aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan PLN Mobile, dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, Henda ingetin, jangan lupa untuk download aplikasi PLN Mobile dan beli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan elektronik, dan juga bisa mendapatkan keringanan tambah daya. Oke, itu informasi yang sangat penting juga sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber kita pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong soal urban farming. Seperti yang kita tahu, ini Hen mau ngasih clue dulu sebelum kita masuk ke materi. Urban farming, judulnya itu adalah peluang berkebun di lahan sempit. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya urban farming itu sendiri adalah pertanian perkotaan. Jadi kita bisa berkebun, walaupun seperti yang kalau misalnya orang-orang bilang, kalau misalnya berkebun itu cuma bisanya di desa, atau mungkin cuma bisanya di kampung halaman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah menjadi tren di pandemi ini, atau selama pandemi ini,
yang namanya urban farming. Jadi kita bisa berkebun di rumah kita sendiri dan menggunakan lahan kita sendiri. Jadi webinar dari PLN hari ini punya informasi yang sangat penting juga. Jadi gimana kita bisa mendapatkan informasi untuk bisa berkebun di rumah kita sendiri. Jadi yang maybe selama ini atau mungkin yang selama ini lagi bertanya-tanya bingung mau tanam apa, terus juga gimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk berkebun di rumah, atau mungkin cara pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting maybe atau mungkin selama ini kita itu menjadi pembeli cenderung membeli atau berbelanja produk makanan tanpa memperhatikan budidaya, proses, dan juga distribusinya. Nah, biar kita lebih tahu dan juga lebih jelas lagi, lebih detail lagi soal urban farming ini dan gimana caranya kita benar-benar bisa mendapatkan peluang berkebun di lahan yang sempit. Jadi langsung saja Henda memberikan kesempatan kepada narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Arif Wahyudi. Mungkin Henda mau sapa dulu. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi, Kak Henda. Kedengaran ya suara saya ya? Iya, kedengaran. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang sehat. yang penting sehat nomor 1. Iya, benar. Itu yang paling penting. Sehat dan jangan lupa makanan-makanan yang sehat. Yang itu juga penting ya, Pak ya. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini lagi di mana nih, Pak? Lagi dari rumah aja atau gimana nih? Saya kebetulan lagi di kantor. Jadi kadang kalau pas libur suka di kantor juga. Oh, oke. Berarti ini udah siap bagiin informasi buat kita semua ya, Pak ya? Oke. Oke, silahkan. Dan sebelum Pak Arif memberikan informasi, sekali lagi informasi buat seluruh peserta. Terima kasih untuk sudah bergabung juga di webinar Good Talk seri yang pertama ini. Mohon partisipasinya untuk mendengarkan materinya dengan baik. Dan Henda ingatkan lagi, seperti yang tadi di awal Henda sudah bilang, kalau bisa nanti di akhir sesi untuk tanya dan jawab ini nanti bakal ada hadiah yaitu token listrik gratis masing-masing Rp100.000. Jadi kita dengarkan baik-baik materi yang akan langsung disampaikan oleh kita. Silakan waktu dan tempat, disilakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang. Selamat pagi Pak Arif. Ya, pagi Pak. Pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai budidaya hidroponik ya. Dan memang dari semenjak masa pandemi ini sudah menjadi trending. Yang ngetrend memang kalau untuk hidroponik sendiri juga sudah lama ada, tapi semenjak pandemi ini banyak juga yang budidaya. Nah, memang pada untuk hari ini pengenalan hidroponik ini memang kita mulai dari dasar karena memang ini nanti webinar juga berseri. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam 1 bulan sekali. Dan kebetulan kalau dari saya lihat dari yang hadir di sini juga ada yang para penggiat hidroponik yang sudah jalan ya. Dan mungkin malah skalanya juga sudah masuk ke skala industri. Baik, kalau gitu saya mohon izin untuk share materinya dulu. Saya share screen dulu ya. Sudah muncul ya, Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Terima kasih. Sudah, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini mengapa hidroponik? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Hinda tadi, oleh host di awal, ini adalah salah satu urban farming. Mengapa hidroponik? Karena memang ini yang lebih praktis, terutama untuk kita yang hidup di perkotaan, yang punya lahan hanya sempit. Biasanya di sekitar rumah kita ada sebidang sisa lahan atau sebidang tanah, mungkin luasnya tidak seberapa. Dan memang kalau untuk hidroponik itu bisa kita mulai dengan luasan lahan paling minim, paling tidak ya 1 kali 2 meter persegi atau 2 meter persegi sudah cukup. Nah, hidroponik itu apa sih sebetulnya? Hidroponik ini berasal dari kata bahasa dari hidro dan ponos. Hidro adalah air, ponos itu daya atau bekerja.
Jadi hidroponik ini dapat diartikan sebagai air yang bekerja, karena dalam sebuah budidaya hidroponik ini, sistem tanamnya tanpa menggunakan tanah. Jadi media tanah, medianya ini media air. Sistem ini menggunakan air. Air ini air bersih, Pak ya. Jadi air bisa menggunakan air yang ada di sumber air yang ada di sekitar kita, baik itu dari air PDAM, dari air sumur, ataupun mungkin kalau kita beli tangki ya pakai dari air tangki juga bisa. Dan air ini ditambahkan dengan pupuk. Kalau di hidroponik biasa disebut dengan istilah nutrisi. Setelah dicampurkan ini akan pemberian nutrisinya langsung ke sistem pengakaran, perakarannya. Nah, media tanam yang digunakan ini bersifat netral dan tidak mengandung unsur hara. Nah, tujuannya ada bermacam-macam tujuan kita berhidroponik. Itu ada skala industri. Skala industri mungkin kalau Bapak Ibu semua sudah pernah lihat di media, sekarang juga sudah banyak ya. Dan mungkin beberapa teman, saya juga kebetulan aktif di komunitas hidup. Komunitas hidup itu kalau kita di sini di Kupang hidup itu hidroponik untuk Kupang, Pak ya. Nah, itu sudah ada beberapa kawan saya yang sudah merambah ke industri, artinya hasil jualan sayurnya sudah masuk ke pelanggan tetap, ada ya resto, rumah makan, bahkan ada yang sampai ke hotel. Memang sampai dengan saat ini untuk Demen kita masih kewalahan ya. Masih kewalahan untuk melayani karena sebetulnya permintaannya cukup tinggi tapi produksinya belum mampu mengiringi untuk total kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah untuk skala rumahan. Skala rumahan ini sebetulnya selain dikonsumsi sendiri, bisa juga mungkin kalau panennya banyak bisa dibagikan ke tetangga, kerabat, teman, atau bahkan untuk dijual ya hasil sayurnya. Yang ketiga skala hobi. Yang keempat skala penelitian. Nah ini mungkin ada teman-teman biasanya dari universitas atau dari mana yang melakukan penelitian tentang hidroponik. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya hidroponik, kelebihannya, kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihannya adalah media tanam tanpa tanah, jadi soilless culture. Memang di hidroponik kita tidak menggunakan tanah sama sekali. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Dan teknologinya teknologi modern, Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di hidroponik itu banyak dikenal kita bersinggungan dengan teknologi modern. Sistem bisa otomatis atau semi otomatis. Artinya di dalam kita berhidroponik, kita tidak perlu ada kegiatan lagi siram menyiram tanaman. Hemat air hingga 90%. Ini kalau mungkin kita tahu dengan sistem konvensional, misalnya kita sistem konvensional kita menyiram tanaman di dalam pot atau polybag, itu kan kadang bisa sampai meluber-meluber, kita banyak membutuhkan air, tapi di dalam hidroponik itu, di dalam satu sistem, satu instalasi, air tersirkulasi. Jadi air mutar terus dari bak tandon hingga ke perakaran tanaman, kembali lagi ke tandon, dan kalaupun ada pengurangan karena ada penguapan dan penyerapan oleh tanaman itu sendiri. Bebas gangguan gulma. Jadi karena itu tidak bersinggungan langsung dengan tanah, makanya gulmanya juga tidak ada ya, atau tumbuh kayak ilalang, rumput. Nutrisi lebih efisien.
sesuai kebutuhan tanaman. Jadi di dalam berhidroponik, nutrisi itu kita berikan sesuai kebutuhan tanaman. Masing-masing tanaman kebutuhannya kalau seperti sayuran daun maupun sayuran buah atau buah-buahan tentunya juga berbeda kebutuhannya. Jadi apa yang kita berikan nutrisi itu sesuai dengan ini, sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Hasil panen seragam dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Jadi kalau dalam hidroponik kita dalam satu siklus panen, dalam satu masa panen, mulai dari penyemaian, pembesaran, permajaan, pembesaran. Itu misalnya kita menanam 100 pohon sayur, nah waktu panen itu 100-nya itu besarnya sama, beratnya sama. Kalaupun ada selisih paling kalau misal seperti sayuran sawi ya, katakanlah Pak Coy beratnya 80 gram, mungkin temannya yang satu cuma 78 atau 75 gram. Minim tenaga kerja, jadi di dalam hidroponik itu tenaga kerja yang dibutuhkan sangat minim. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat di media atau di YouTube ya, kayak punyanya Pak Jimmy, Jiri Farm itu dengan kebunnya yang begitu luas, tenaga kerja tidak lebih daripada 10 orang. Kalau nggak salah sekitar 5-6 orang, termasuk sampai dengan supir yang untuk nganter ke supermarketnya. Sayuran lebih bersih dan fresh, dan tentunya lebih sehat. Dan kita nggak perlu khawatir untuk konsumsi sayur dari hasil hidroponik ini. Nah, kekurangannya salah satu adalah investasi awal cukup besar ya. Tapi kalau investasi ini relatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hidroponik untuk skala hobi, skala rumah tangga, kita masih bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk memulai. Nanti di slide-slide akhir kami contohkan barang-barang bekas apa saja yang bisa digunakan. Jadi sebetulnya kalau hidroponik sendiri, kalau misalnya kita ngitung berapa sih kalau saya mau mulai hidroponik itu biaya yang dibutuhkan. Ya kalau untuk kisaran di pasaran kita dengan belanja peralatan, bibit dan lain-lainnya, kurang lebih bisa dimulai dari 50.000 hingga sampai dengan misalnya 500 juta. Kalau kita misalnya membangun dengan greenhouse yang besar. Nah, tapi dengan bekal di bawah 50.000 pun atau 10.000 pun, kita juga sebetulnya sudah bisa untuk memulai berhidroponik. Penggunaan listrik cukup besar. Nah, memang ini tidak bisa kita pungkiri, karena dalam hidroponik sendiri, apalagi yang untuk skala menengah dan skala besar itu, kita perlu namanya pompa air ya. Jadi untuk mensirkulasikan nutrisinya sendiri, dan di dalam sistemnya ini ada yang bekerja hingga 24 jam non-stop. Jadi ini penggunaan listriknya kalau boleh dikatakan ya lumayan. Tapi kalau dalam hitung-hitungan saya pernah coba menghitung kontribusi biaya listrik dalam satu proses produksi sayur hidroponik ya, itu tidak lebih dari 30%. Jadi rata-rata antara 21 hingga 30% dari total biaya pokok produksi. Harga jual sayuran tinggi atau lebih tinggi, cenderung tinggi dibandingkan sayuran konvensional. Ya memang kita akui, karena sebetulnya sayur hidroponik kalau di pasaran itu yang ditonjolkan, diperkenalkan adalah dari kualitas. Jadi dari kualitas sayurnya juga lebih besar, lebih bersih, lebih fresh, dan lebih daya tahan simpannya juga lama. Salah satu contoh misalnya kayak sawi-sawian atau selada ya. Itu kita misalnya kita petik sekarang, kita simpan di dalam suhu ruangan tanpa disimpan di lemari pendingin. Halo, suara saya apakah hilang? Pak Arief, mohon maaf. Ini saya potong dulu sebentar, Pak.
Halo, Pak Arif. Halo? Halo, Pak. Iya, halo? Ya, Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Iya. Iya. Ini soalnya ada beberapa komen katanya suara Bapak nggak kedengeran. Coba mungkin Bapak setting dulu di laptopnya Bapak, biar kita nanti dengerin feedback dulu kalau misalnya benar kedengeran. Lain bisa dengar, yang lain bisa dengar. Lain bisa dengar, saya dengar. Ya, dengar. Dengar, kita dengar, Pak. Oke, baik ya. Jelas. Mungkin mic-nya terlalu dengar. jauh. Kalau sekarang cukup ya Dengar. kedengaran ya? Dengar. Oke. Berarti ini semuanya sudah kedengaran ya? Oke. Sudah. Ya, ya. Oke, terima kasih buat seluruh peserta webinar. Mungkin kembali lagi kita melanjutkan ke materi. Mungkin mikrofon pesertanya boleh di-off-kan dulu sebentar, biar kita hanya on-kan mikrofon dari narasumber. Terima kasih. Pak Arif, boleh silakan dilanjutkan, Pak. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah komponen nutrisi dominan impor. Memang kalau nutrisi di dalam hidroponik, biasa kita kenal nutrisi AB-MIC ini ya. Ini bahan dasarnya kan dari beberapa macam pupuk, pupuk tunggal. Dan memang kalau untuk sebetulnya apakah di Indonesia nggak ada yang produksi kayak Petro Gresik ataupun pabrik pupuk yang lain? Ya ada sih, cuman beberapa komponennya ini kan yang bahan-bahannya ada yang perlu diimpor dari luar negeri, tapi kita nggak usah khawatir. Harga belinya atau kita membeli di Indonesia cukup murah sekarang. Karena sudah ada perusahaan-perusahaan yang memasok baik dari Rusia, dari Latvia, Amerika maupun yang dari Cina. Nah, tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan? Nah, ini yang umum dilakukan sayur dan buah atau sayur buah. Terus herbal, tanaman hias. Nah, ini contohnya kalau kayak buah, kayak melon, semangka, belewah. Tanaman hias pun kayak bunga-bunga ini juga bisa. Model kayak anggrek di hidroponikan. Mungkin kalau sekarang beberapa teman saya di komunitas yang di hidroponik Malang justru malah mengembangkan aglonema hidroponik ya. Lagi ngetren soalnya. Seperti sekarang ini aglonema, janda bolong juga lagi ngetren. Dan harganya juga sangat wow. Terus sayuran. Nah, sayuran ini juga banyak. Jadi intinya di dalam hidroponik itu jenis tanamannya bukan tanaman yang berkayu, bukan yang sampai usianya bertahun-tahun. Kalau misalnya seperti mangga, kelapa, itu belum bisa dibudidayakan ya. Mungkin dari kalau awal-awal proses pembenihan mungkin bisa lah. Tapi kalau sampai yang besar itu belum ada. Nah, tekniknya hidroponik itu secara umum, secara garis besar, itu kita bagi dua, yaitu substrat. Itu teknik hidroponik dengan menggunakan media tanam yang berfungsi sebagai buffer atau penyangga tanaman sendiri. Ini contohnya di budidaya tomat, melon, timun, cabai, paprika. Jadi lebih banyak untuk ke buah-buahan. Ya karena dari sisi batang tanamannya lebih besar, lebih kuat daripada sayuran dan usianya juga lebih panjang ya. Rata-rata 60-70 hari ke atas baru bisa dipanen. Jika dibandingkan dengan sayur-sayuran, jenis sayuran 30 hari, 40 hari, bahkan ada yang 25 hari sudah bisa kita panen. Dan yang kedua adalah non-substrat, yaitu teknik hidroponik dengan menggunakan media tanam yang tidak berfungsi sebagai penyangga. Ini yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak menjumpai atau sering lihat kayak budidaya selada, pakcoy, kangkung, bayam, kailan maupun jenis sayur-sayuran yang lain. Nah, sistemnya ini sistem yang umum biasa kita gunakan yaitu wick system atau sistem sumbu. Ini sistem pasif ya, sistem yang paling sederhana. Jadi nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu yang baru mengenal hidroponik dan mau memulai hidroponik,
bisa dicoba dari sistem yang paling sederhana. Ini tidak perlu listrik. Tidak perlu listrik karena tidak ada pompa, tidak ada aerator untuk menambahkan gelembung udara. Kedua yaitu NFT, sistem nutrien film teknik, yaitu teknik memberikan larutan nutrisi, larutan aliran air yang sangat tipis. Terus ada DFT sistem, itu deep flow teknik, jadi aliran airnya lebih tebal atau lebih tinggi daripada NFT. Kedua-duanya ini NFT, DFT ke bawah ini menggunakan listrik semua. Terus floating raft atau rakit apung, ini juga hampir mirip dengan wig system, tapi lebih besar, dan ini membutuhkan aliran listrik. Terus ada lagi irigasi tetes atau drip irigasi, ini umum biasanya digunakan untuk budidaya buah. Dan ada lagi juga aeroponik ya, tapi saya nggak sampaikan di sini. Memang kalau untuk di Indonesia sendiri, aeroponik itu sistem kayak pengkabutan, jadi sistem tanaman yang menggantung. Terus ada juga aquaponik yang diintegrasikan dengan budidaya ikan, kayak belakangan ini kan budidaya ikan dalam ember, kayak lele, di atasnya ada kangkung, ada tanaman bayam misalnya. Nah, tapi akan kami sampaikan dulu 5 sistem ini yang ada. Nah, ini contohnya adalah wig system atau sistem sumbu. Ini metode yang paling mudah, paling gampang dan paling sederhana, dan biayanya cukup murah. Jadi ini ada kayak semacam baskom plastik atau wadah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba, misalnya yang belum mencoba, diusahakan wadahnya ini dari plastik ya, dari baskom. Jangan menggunakan tempat yang dari logam. Karena apa? Kita di dalam ini juga menggunakan nutrisi. Nutrisi ini berupa garam mineral. Jadi dikhawatirkan justru akan menimbulkan reaksi apabila kita menggunakan bahan yang berbahan dari logam. Nah, antara net pot, jadi di sini di dalam hidroponik itu ada pot kecil, lubang berjaring-jaring, itu biasa disebut dengan net pot. Net pot ini di toko-toko kalau seperti di Kupang ini juga sudah banyak yang jual. Tapi kalau misalnya kesulitan atau mau pengen lebih hemat lagi pakai bekas botol gelas air mineral atau aqua itu juga bisa. Nah, ini diberi sumbu. Sumbu biasa digunakan adalah kain flanel, tapi bisa juga dengan kain biasa atau seperti sumbu kompor. Dan ini prinsipnya adalah air nutrisi ini akan merambat. Sistem kapiler ya, merambat naik ke atas, dan nantinya juga akar juga akan turun ke bawah. Nah, penyerapan nutrisi oleh tanaman, akar tanaman ini akan dilakukan lewat pertama dari kain flanel ini atau dari sumbu ini. Dan kalau memang pertumbuhannya pengen lebih maksimal, itu bisa ditambahkan misalnya dengan aerator. Aerator yaitu kayak gelembung udara yang di dalam akuarium, mungkin kalau kita tahu ya, untuk menambah kadar oksigen terlarut, karena di dalam air nutrisi juga ini tanaman juga butuh yang namanya oksigen. Kelebihannya ya ini untuk wig system sederhana, mudah dan murah. Cocok bagi pemula untuk skala belajar dan hobi. Pembuatan instalasinya memakan banyak waktu. Memang kalau kita membuat 1 atau 2 instalasi, 1 kotak, 1 baskom ini tadi, mungkin kita nggak banyak waktu ya, tapi bagaimana kalau kita membuat sampai 10 kotak, 10 box ke atas, nah itu otomatis akan membutuhkan banyak waktu. Tidak cocok untuk skala komersil, ya memang, karena ini biasanya tempatnya adalah kecil-kecil, boxnya itu kayak baskomnya ukuran kurang lebih sekitar 35 kali 40 cm, ketinggian 15 sampai 20 cm, ada juga yang ketinggian sekitar 12 cm.
Nah, itu kalau kita menyiapkan instalasi wake system ini dalam jumlah besar, misalnya di atas 10 unit, maka kita akan juga kesulitan kalau kita untuk skala komersil. Nah, ini contohnya yang wake system. Ini kayak daun bawang ini. Ini bisa digunakan dari botol aqua bekas ya Bapak Ibu. Botol aqua bekas. Jadi yang saya sampaikan tadi dengan modal 10.000 pun juga bisa. Ya kalau kita beli aqua, kita minum, botolnya jangan kita buang, tinggal bisa kita potong, kita aplikasikan untuk membuat wake system. Media tanam bisa menggunakan arang sekam, dicampur dengan kokopit, atau arang sekam biasa juga sudah bagus. Kokopit itu dari serabut kelapa ya. Dari serabut kelapa. Kalau arang sekam mungkin di sekitar kita kan banyak ini penggilingan padi dan yang jual juga, yang jadi pun juga sudah ada. Dan ini botolnya kenapa dicat? Dicat ini sebetulnya supaya sinar matahari tidak masuk. Tidak menerpa cairan nutrisi. Karena kalau terus-menerus terkena sinar matahari akan tumbuh lumut atau alga. Nah, yang kanan ini yang contoh dari barang bekas juga. Ini biasa kita kenal, bisa kita lihat itu kalau ini di penjual buah. Ini box-box styrofoam, box-box bekas anggur orang bilang. Ini juga banyak di sekitar kita. Nah, ini pakai gelasnya, gelas Polkadot. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk NFT, Nutrien Film Teknik. Seperti apakah sistemnya ini? Yaitu budidaya tanaman dengan akar tanaman yang tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi, sehingga tanaman memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Jadi prinsip kerjanya adalah yang biru ini air plus nutrisi. Di sini ada pompa air. Pompanya ini akan mengalirkan larutan nutrisi dan air dan kembali lagi ke bak nutrisi. Nah, ini pompa udara bisa menggunakan secara terpisah ataupun ada beberapa petani hidroponik yang membuat teknik misalnya tidak mau menggunakan pompa udara terpisah, dari sini disambung dengan sistem backwash atau ada T dan akan sebagian air akan kembali, misalnya 20% dari air yang dipompakan kembali ke sini dan menimbulkan persik-persik gelembung-gelembung udara ya, yang ada kandungan oksigen terlarutnya untuk kebutuhan tanaman. Nah, ini ketinggian air kurang lebih sekitar 3-4 mili saja. Nah, ini bisa menggunakan guli, yang umum digunakan adalah guli, nanti gambarnya setelah ini saya sampaikan, atau juga dengan pipa pralon. Kemiringan dari pipa input ke pipa output kurang lebih 3 derajat, atau bisa menggunakan rasio 100:3 sampai dengan 100:6. Artinya tiap 100 cm itu kemiringannya kurang lebih turun sekitar 3 cm sampai 6 cm. Kemiringan inilah nantinya akan yang mengalirkan nutrisi, menimbulkan kayak riak-riak air ini percikan dan akan menimbulkan udara yang banyak di sini ya, oksigen. Jarak tanam antar netpot, antar tanaman biasa digunakan adalah 15 sampai 20 cm. Ini untuk tanaman yang tumbuhnya ke samping ya. Ada tanaman yang tumbuhnya vertikal, misalnya kalau sayuran itu seperti kangkung, bayam. Nah, itu tumbuhnya kan ke atas, jadi dia tidak melebar ke samping. Itu bisa jaraknya dipersempit lagi, misalnya 8 hingga 10 cm, supaya ini nanti muatnya lebih banyak. Nah, larutan nutrisi ini, flow rate-nya atau debitnya, itu paling tidak harus bisa mencapai 1,5 liter hingga 2 liter per pipa per saluran dalam 1 menit. Artinya apa? Kalau alirannya semakin kencang, karena tanaman semakin dewasa, sistem perakarannya juga semakin besar, banyak. Kalau alirannya kecil, otomatis yang di ujung sini
mendapatkan nutrisinya juga lebih sedikit. Nah, ini contohnya sistem NFT, ini yang pakai guli ya. Jadi ada kayak talang kotak ini. Tapi juga ada beberapa teman yang, ini kalau memang guli, kalau untuk harganya, memang kalau kita sampai ke Kupang cukup mahal karena ongkos kirimnya juga mahal. Harga per meter kurang lebih sekitar 45 hingga 50 ribu belum ongkos kirim. Nah, teman-teman juga ada yang banyak menggunakan dengan sistem pralon PVC. Nah, PVC atau pralon ini biasa yang umum digunakan kurang lebih ukuran 2,5 dim hingga 3 dim. Tapi yang ada juga yang menggunakan 2 dim. Dan ini dicari yang warnanya putih ya Bapak Ibu ya. Kenapa warnanya putih? Karena kalau kita menggunakan PVC yang warnanya selain putih, misalnya abu-abu, itu akan banyak menyerap panas. Nah, panas ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama karena suhu larutan nutrisi yang mengalir ke sini juga mudah terpapar oleh panas. Nah, ini contoh yang lebih besar, budidaya bawang merah Bammer. Nah, terus selanjutnya adalah deep flow teknik. Sebentar saya back dulu. Untuk NFT ini operasional, pompa ini berfungsi atau mengalirkan nutrisi. Pompa bekerja selama kurang lebih 24 jam ya. Kalau pengen hasilnya optimal. Ada juga mungkin kalau ada beberapa teman malam misalnya 6 jam di malam hari atau 12 jam di malam hari, waktu sudah matahari terbenam, artinya tidak ada matahari, ada yang pompanya dimatikan, tapi kalau saran saya NFT lebih bagus 24 jam pompanya dioperasikan non-stop. Nah, yang DFT ini genangannya lebih tinggi atau lebih tebal ya, air yang di dalam pipanya. Itu kurang lebih sekitar 2 hingga 3 cm. Nah, lapisan nutrisi ini juga tersirkulasi ya Bapak Ibu. Jadi tanaman ini cukup mendapatkan nutrisi air dan oksigen. Cuman genangan di dalam instalasi atau di dalam pipanya lebih banyak airnya dibandingkan daripada yang NFT tadi. Ini salah satu keunggulan apabila mati listrik, misalnya ya kita bukan pengen mati listrik ya. Kita kalau mau listrik jangan mati-mati lagi. Harapan pelanggan pasti seperti itu. Tapi apabila memang terjadi padam, listrik mati atau apa, ini tanaman masih aman dari layu, misalnya di siang hari, karena di dalam instalasi ini sendiri masih ada genangan nutrisinya, genangan airnya. Jadi nanti begitu listrik hidup lagi, ini akan tersirkulasikan. Ini juga perlu pompa udara untuk menambah aerasi di dalam larutan nutrisinya ini. Kemiringan dari sisi input ke sisi outputnya bisa 0 hingga 1 derajat. Artinya kalau misalnya datar, di sini masuk larutan nutrisi, di sini pun akan terdorong, airnya juga akan keluar kembali ke bak atau tandon nutrisi. Jarak tanaman antar net pot 15-20 cm atau juga bisa menyesuaikan dengan tanaman yang kita tanam. Nah, ini contohnya adalah seperti ini yang DFT. Jadi genangan air nutrisi ini sebatas di pralon segini ya, di pipanya segini. Jadi air terdorong dari sebelah sini, masuk dari pompa, akan terjadi flow atau overflow, masuk lagi kembali ke tandon. Jadi kalau misalnya pompa dimatikan atau listrik mati, di dalam saluran ini masih ada larutan nutrisinya. Nah, ini floating raft atau rakit apung.
Nah, rakit apung ini hampir sama dengan, kalau kita lihat gambarnya hampir sama dengan WIG ya, WIG system. Cuman kalau WIG itu ini di media untuk tempat duduknya tanaman ini, kalau di WIG kan masih ada kain flanel atau sumbu. Tapi kalau di sini sistem akarnya akan bersinggungan langsung dengan nutrisi. Jadi permukaan air ini misalnya airnya turun karena airnya menguap atau larutan nutrisinya berkurang, ini posisi tanamannya pun juga akan ikut turun ke bawah. Begitu juga sebaliknya kalau kita menambahkan air nutrisi, tanamannya juga akan mengapung. Jadi ini mengapung mengikuti permukaan air. Dan ini bisa dibudidaya tanpa perlu menggunakan net pot. Jadi tanaman setelah disemai misal kita pindah tanam setelah 5 hari atau 1 minggu setelah semai, pecah benih, itu tanaman bisa langsung diletakkan di permukaan. Permukaan ini biasa menggunakan styrofoam ya Bapak Ibu, atau gabus yang putih itu. Jadi bahan yang mudah mengambang. Kedalaman kolam atau medianya ini kurang lebih 20 cm. Nah, ketinggian larutan nutrisi minimal kurang lebih 15. Kelemahannya salah satunya adalah rakit apung ini memang membutuhkan volume air yang cukup banyak. Tapi di satu sisi ini kalau misalnya pompa dimatikan, itu masih aman. Nah, sebetulnya ini bisa tidak tersirkulasi karena di luar daripada sistem ini tidak ada namanya tandon ya. Misalnya kita nggak perlu tandon di luar sini, tapi di dalam ini tetap kita kasih pompa. Pompa ini sebetulnya pertama untuk mensirkulasikan atau mengaduk nutrisinya itu supaya merata dalam satu sistem ini. Dan kedua dari pompa air yang ini untuk menimbulkan aerasi atau oksigen. Jadi oksigen ini juga sangat dibutuhkan oleh tanaman ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini di meja rakit apung. Meja rakit apung ini modelnya meja ya, jadi pakai kaki. Jadi biasa ketinggian dari tanah, dari permukaan tanah sekitar 80 hingga 90 cm lah. Tergantung situasi di kebun yang kita mau bangun. Namun ada juga yang menggunakan sistem rakit apungnya langsung ini diletakkan di atas permukaan tanah. Istilahnya rakit apung jongkok. Jadi di atas permukaan tanah kita membuat bak, baru itu baknya ini kita taruh di atas permukaan tanah. Nah, ini selanjutnya adalah drip irigasi. Sistem ini menggunakan prinsip meneteskan atau irigasi tetes untuk mengalirkan nutrisi ke perakaran tanaman. Nah, drip irigasi ini pada dasarnya ada dua, yaitu yang sistem recovery dan sistem non-recovery. Nah, ini menggunakan dripper alat untuk meneteskannya, yang bisa diatur waktunya, bisa dengan menggunakan timer atau mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau budidaya buah kayak tomat, melon, atau cabai gitu ya, itu ada dripper yang dijual di pasaran itu, ada yang satuannya 2 liter per jam sampai 8 liter per jam. Jadi tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Media tanamnya yang digunakan yang sering batu apung, hidroton, sekam bakar, dan ini menggunakan net pot ya, menggunakan net pot untuk dudukan perakarannya atau tanamannya. Nah, ini contohnya adalah irigasi tetes yang recovery system. Biasa seperti contohnya ini budidaya tomat. Jadi air nutrisi dipompakan dari tandon melalui selang drip masuk ke sini. Nah,
overflow-nya dari sini, larutan ini. Larutan ini akan kembali lagi ke dalam tandon. Jadi ini sistemnya tersirkulasi atau recovery system. Nah, ini contohnya yang non-recovery, seperti biasa yang umum digunakan banyak teman-teman yang budidaya di tomat, baik tomat cherry, tomat beef, maupun melon dan semangka misalnya. Nah, ini adalah drip irigasi, jadi air nutrisi yang diteteskan ke sini ke media tanam ini tidak akan kembali lagi ke tandon. Dan memang kalau untuk yang seperti ini, non-recovery rata-rata per hari kebutuhan tanaman kurang lebih 200 ml hingga 300 ml air nutrisinya. Dan ini bisa kita atur mau pagi meneteskan berapa mililiter, siang berapa, sore berapa. Nah, ini media tanam hidroponik. Media tanam hidroponik kita menggunakan media anorganik ya. Jadi sifatnya netral, terbuat dari bahan-bahan anorganik dari lingkungan sekitar. Nah, yang umum biasa digunakan adalah rock wool. Rock wool ini sekilas seperti busa. Tapi ada juga para pelaku hidroponik yang menggantikan rock wool dengan busa. Namun juga nanti ada kelemahan, kelebihannya juga pasti ada. Mungkin dari sisi biaya dia lebih murah. Terus kedua adalah hidroton. Hidroton mirip kelereng ya, sebesar kelereng. Ini dari tanah liat. Ada perlit, ada zeolit, kerikil. Ini kalau batu-batu kulbano itu saya juga sudah pernah nyoba yang kecil-kecil, batu kulbano yang warna-warna sebesar kurang lebih sebesar kedelai. Itu untuk tanaman buah juga bisa. Namun masih lebih bagus yang ini karena untuk kayak kerikil ini kalau kita kondisinya di Kupang yang panas ini mampu untuk menyerap panas atau menahan panas cukup lama. Jadi akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Terus selanjutnya adalah pasir. Pasir yang umum biasanya digunakan dengan istilah pasir malang gitu ya, yang hitam. Itu lebih banyak digunakan untuk persemaian. Nah, ini rock wool. Rock wool itu sebetulnya dibuat dari jenis batuan atau batu apung yang dipanaskan. Nah, itu tempat duduknya tanaman, tempat untuk menopang perakarannya. Rock wool ini memiliki kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau Bapak Ibu coba masukkan rock wool dipotong kecil-kecil ya, biasa potongannya ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm. Itu dicelupkan di air, otomatis dia akan langsung meresap air. Dan itu kalau dalam kondisi misalnya tidak dialiri nutrisi, dia masih mampu bertahan untuk beberapa jam ke depan, menampung airnya. Hidroton juga demikian. Ini yang seperti kelereng tadi, dari tanah liat. Nah, ini dipanaskan seperti kalau kita membuat batu bata. Tapi kalau kita di sekitar kita susah mendapatkan hidroton, alternatif kita bisa menggunakan pecahan batu bata maupun pecahan genteng. Dan hidroton sendiri ini sifatnya memiliki pori-pori kecil, jadi sifat porosnya tinggi, mampu untuk menyalurkan atau melewatkan kelebihan air nutrisi, jadi tidak terlalu banyak genangan atau overwatering ya di dalam media tanamnya itu sendiri. Dan hidroton ini sangat inert, artinya tidak memiliki kandungan unsur hara apapun. Perlit, nah ini perlit cuman di beberapa pelaku hidroponik jarang yang menggunakan. Ini dari kaca vulkanik, jadi modelnya kayak hampir sekilas kayak pasir besi. Nah, terutama ini digunakan untuk persemaian. Zeolit juga ini di beberapa penggiat hidroponik masih jarang yang menggunakan. Zeolit ada dua, zeolit sintetis dan zeolit alam. Dan ini kalau di pasaran perlit maupun zeolit memang agak jarang ya, agak jarang yang menjual.
lebih banyak adalah rock wool, hidrotun, maupun media tanam yang lain, misalnya kayak sekam bakar. Nah, media tanam hidroponik ini permanen, dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, punya sifat poros. Poros itu mampu meloloskan air, untuk aerasinya juga optimal. Media ini tidak terlalu lembab, artinya tidak menampung terlalu banyak air. Sterilnya juga lebih terjamin. Oleh karena itu jarang digunakan sebagai inang atau tempat jamur, bakteri, dan virus berkembang. Peralatan. Nah, peralatan hidroponik, ini saya agak percepat sedikit, saya dapat dicolek dari panitia, waktunya mepet soalnya. Peralatan hidroponik, nah kita kalau mau berhidroponik, apa saja sih kebutuhan kita ini? Nah, minimal kalau kita dari awal, kita harus punya bibit, nah, kita harus ada net pot atau peralatannya, ada seperti flanel juga, kain flanel. Terus kalau kita mau budidaya buah, kita harus ada selang drip dan drippernya, dan aksesoris, snapple, dan lain-lain. Ini juga digunakan kalau kita menggunakan sistem NFT, dan mungkin kalau kita pakai wick system, kita juga perlu beberapa lembar plastik ya untuk alas tempat media nutrisinya. Nah ini contohnya kalau net pot kita tidak bisa mendapatkan atau susah mendapatkan di pasaran, tapi saya rasa kalau di Kota Kupang ini banyak yang jual. Tapi mungkin kalau di luar Kota Kupang misalnya susah, bisa menggunakan dengan gelas bekas mineral. Terus senjata pamungkasnya sebetulnya kalau hidroponik itu kita perlu dua ini. Dua ini yang wajib punya, yaitu pH meter dan TDS meter. pH meter kita untuk mengukur larutan nutrisi itu pH-nya berapa. Karena apa? Kita harus rutin untuk mengecek ini. Karena tanaman itu idealnya membutuhkan range pH antara 5,5 hingga 7,5. Jadi kalau di bawah itu terlalu asam juga nanti akan berakibat pada perakaran tanaman. Terus kalau di atas 7,5, efeknya adalah sistem perakaran tanaman itu sendiri juga akan terganggu dalam penyerapan nutrisi. Contoh kasus misalnya ada beberapa teman setelah dicek pH-nya di atas 8 misalnya ya, tanamannya kok kuning, yaitu salah satu efek daripada pH-nya terlalu tinggi, jadi tanaman juga dalam menyerap nutrisinya terganggu. Terus TDS ini adalah untuk menghitung berapa partikel terlarut di dalam suatu cairan. TDS adalah total dissolved solid. Nah, satuannya adalah ppm, part per million. Jadi part per million ini adalah ada berapa gram dalam berapa mililiter bahan-bahan yang terlarut di dalam air. Karena nutrisi juga sendiri ini kita menghitungnya dengan satuan ppm. Karena di dalam nutrisi yang berbentuk mineral atau garam ini akan bisa kita gunakan atau kita hitung dengan satuan ppm menggunakan alat TDS meter ini. Dan ini harganya sekarang sudah cukup murah. Satu pasang mungkin berkisar antara 100 ribuan. Tapi kalau memang misalnya Bapak Ibu dari awal mau memulai, prioritas mungkin bisa diprioritaskan adalah ini dulu. Nah, misalnya saya mau menghemat karena budgetnya terbatas, mungkin bisa dengan TDS-nya dulu, baru menyusul dengan pH meter. Tapi lebih bagusnya adalah dua-duanya. Ini seperti kalau kita sebagai kebetulan saya juga di PLN, jadi kalau tukang listrik itu nggak punya test pen, kita ke pelanggan mau ngecek listriknya sudah nyala atau mati, mau ngecek kabel atau gimana kan kita juga agak kesulitan. Jadi ini adalah peralatan wajib untuk hidroponiker ya. Nah ini
salah satu contoh kebutuhan perlengkapan peralatan yang lain. Ini bak plastik ini banyak dijual di toko pecah belah juga banyak. Nah, atasnya juga bisa pakai styrofoam. Ini contohnya. Nah, ini yang contoh dari bekas bak buah. Terus yang di bawah ini adalah menggunakan pipa pralon. Yang tengah ini adalah dengan guli. Terus ini yang untuk sistem tetes bisa menggunakan polybag. Nah, ini contoh hidroponik sederhana. Nah, ini nanam sayur pun bisa di dalam botol. Selain hasilnya bisa kita nikmati, ini bisa mendapatkan nilai tambah pemandangan di depan rumah atau di samping rumah tambah semakin hijau, semakin bagus. Nah, ini contoh-contoh yang dari sederhana, dari juga untuk nilai keindahan di dalam tempat, di sekitar tempat tinggal kita. Nah, hidroponik sendiri dengan kita budidaya konvensional, ini perbedaan, saya singgung sedikit, perbedaan yang paling kelihatan adalah, apakah kalau kadang ada orang nanya, apakah hidroponik itu organik? Hidroponik bukan organik ya, tapi hidroponik itu hasilnya cukup sehat, kita kita konsumsi. Sebetulnya nutrisi AB mix itu semuanya adalah unsur bahan kimia semua, tapi adalah kimia sintetis, jadi masih aman kita gunakan. Dan kita memang dalam hidup sehari-hari kita juga bersinggungan dengan. Nah, kalau di sistem konvensional atau organik, dari pupuk organik yang digunakan misalnya dari limbah rumah tangga, contohnya kalau cangkang kulit telur, kulit pisang maupun kulit-kulit bawang merah yang kita bersihkan itu. Nah, ini disiramkan atau ditaburkan ke dalam tanah bersamaan dengan air. Nah, itu masih membutuhkan mikroorganisme untuk memecah lagi unsur haranya, baru tanaman bisa menyerap. Tapi kalau di dalam hidroponik, unsur hara ini sudah kita tentukan sesuai dengan kebutuhan tanah. Jadi nutrisinya langsung dikenakan atau diserap ke sistem perakaran. Dan unsur-unsur kimia yang terlarut itu atau berupa ion ini selain karena ion ini ya, karena ada ion, jadi ada unsur kation anion, ini juga ada satuannya juga bisa dibaca dengan electricity conductive. Jadi berapa kayak seperti aliran listrik plus minusnya. Nah, ini syarat tumbuh tanaman. Kita berhidroponik minimal kita punya 4 ini yang harus kita penuhi. Syarat tumbuh tanaman. Tanaman itu pertama perlu nutrisi. Kayak kita hidup, kita perlu makan. Jadi nutrisi untuk tanaman itu adalah bahan makannya dia. Jadi unsur haranya. Ada air, sinar matahari yang cukup. Karena sinar matahari ini untuk kebutuhan fotosintesis tanaman ya, Bapak Ibu ya. Ada oksigen dan karbon dioksida. Dan air tentunya dan nutrisi pun ini juga yang kita berikan sesuai kebutuhan tanaman. Istilahnya ada di sini unsur hara esensial, jadi ada beberapa tanaman atau tanaman sayur maupun tanaman buah, ini kurang lebih unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan. Tapi nanti Bapak Ibu nggak usah mikirin masalah ini, kalau misalnya beli nutrisi pun kandungan semuanya sudah ada di dalamnya. Jadi kita nggak usah mikirin berapa nitrogennya, berapa NPK-nya, berapa CA-nya, berapa sulfurnya, zat besinya berapa. Itu karena di dalam nutrisi yang biasa disebut AB mix ini,
ini semuanya sudah tercukupi sesuai kebutuhan tanaman. Jadi mau tanaman sayur buah nutrisinya ada sendiri, tanaman sayur nutrisinya ada sendiri, tanaman khusus buah nutrisinya juga ada sendiri, mau untuk bunga-bungaan maupun untuk herbal. Nah, untuk karbon, hidrogen, dan oksigen ini ada di sekitar kita, ada dari kita ambil dari alam ya, karbon CO2, hidrogen bisa terbentuk dari H2 atau air, dan oksigen ini juga perlu dalam budidaya tanaman hidroponik. Jadi kalau yang unsur makro mikronya ini tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan. Tapi kalau kita budidaya di dalam hidroponik, asal ini tercukupi, terpenuhi, insya Allah hasilnya bisa maksimal. Nanti bisa dilihat, ditanyakan ke teman-teman yang sudah lama budidaya, hasilnya. Tapi memang kalau untuk nutrisi, ini bukan faktor yang utama. Jadi selain salah satunya, faktor yang lain pendukungnya secara tumbuh tanaman kurang lebih ya seperti ini, ada 4 ini. Jadi kalau nutrisinya bagus, airnya bagus, sinar matahari redup, kayak belakangan ini, sering hujan, sering mendung. Nah, itu nanti pasti ada kiat-kiatnya atau ada efek terus yang kemudian muncul kiat-kiat apa yang harus kita lakukan jika kondisinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada jargonnya, saya petik dari beberapa istilahnya dari teman kami di komunitas hidroponik untuk Kupang. Petani itu keren, memang pertanian ini adalah masa depan yang bagus ke depan, karena pertanian juga bisa masuk sektor industri nantinya. Karena seperti kita ketahui di saat pandemi sampai dengan saat ini, salah satu bidang atau usaha yang tidak terdampak oleh pandemi salah satu adalah dari bidang pertanian. Dan terima kasih, pantang mundur sebelum tandur. Tandur ini menanam, jadi kalau kita belum menanam jangan mundur dulu. Apapun yang nantinya misalnya Bapak Ibu mau coba, tetap semangat karena pasti yakin bisa berhasil. Kalau di hidroponik misalnya tanamannya layu, menguning, jangan putus asa. Kita bisa nanti belajar sama-sama di dalam grup WA yang sudah dibentuk oleh Mas Wawang dan panitia. Bisa saling diskusi, mungkin teman-teman yang sudah senior-senior juga di situ memberikan saran atau masukan terkait budidaya hidroponik. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Hendra, kepada host, silahkan dilanjutkan. Saya stop share-nya ya. Terima kasih banyak Pak Arief dan juga untuk materi yang luar biasanya. Dan nanti buat yang tadi sempat bertanya juga di box komen, materinya nanti bakal dikirimkan langsung sama narasumber Bapak Arief Wahyudi, mungkin by grup WhatsApp yang sudah dibuat sama teman-teman panitia dari PLN. Tapi sebelum kita lanjut, jadi ini bersiap-siap dulu. Kalau misalnya tadi kan sudah kita mendengarkan dengan jelas, dengan secara rinci dan juga detail, penjelasan tentang urban farming dengan sistem hidroponik. Jadi gimana kita bisa dapetin peluang bertanam atau menanam di rumah kita sendiri, dan juga untuk meningkatkan usaha kita lebih kreatif di masa pandemi ini, sesuai dengan materi yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh narasumber. Bersiap-siap dulu untuk seluruh peserta dari webinar ini atau Good Talks sesi yang pertama ini, karena sebentar lagi akan kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Dan kembali lagi Henda mengingatkan kalau setelah sesi tanya jawab atau Q&A akan ada kuis yang berhadiah voucher token listrik gratis masing-masing Rp100.000. Jadi bersiap-siap, dengarkan dengan baik dulu dan jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut ke Q&A dan juga ada kuis, kita dengerin dulu dan juga kita sama-sama saksikan video yang satu ini. Selamat menyaksikan.
Oke, itu dia video yang mengingatkan kita kembali, seperti yang tadi di awal juga Hendra bilang, kalau misalnya biar lebih mudah, biar lebih gampang, sudah dipermudah sama PLN, apalagi kita ada di tahun 2021, semuanya sudah serba canggih, sudah by smartphone doang, jadi buat semua peserta webinar hari ini, jangan lupa untuk nge-download aplikasi PLN Mobile. Dan ini Henda mau, sebelum lanjut ini, kayaknya masih belum semangat, coba diaktifin dulu mikrofonnya. Ini gimana? Mau kita lanjut? Masih semangat semuanya? Lanjut. Lanjut ya. Lanjutkan. Ya, ini udah hampir menuju jam makan siang, tapi ini biar lebih semangat lagi, kita lanjut ke Q&A. Untuk pertanyaannya, Henda kasih clue dulu untuk pertanyaannya. Jadi nanti akan ada hadiah juga buat 3 penanya yang nanti akan kita pilih random pertanyaannya. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya. Langsung di-share di box chat yang ada di bawah ini, yang komen ini, ditulis lengkap namanya, bila perlu asalnya juga dari mana, dan pertanyaannya apa. Nanti akan langsung Henda persilakan Pak Arif untuk menjawab pertanyaannya. Jadi disiapkan pertanyaannya itu terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif selaku narasumber. Sekali lagi, akan kita pilih 3 pertanyaan yang nanti akan langsung kita jawab, atau akan langsung dijawab sama Bapak Arif. Cuman 3 pertanyaan yang akan dijawab. Setelah pertanyaan itu atau sesi Q&A, nanti kita akan lanjut untuk kuis. Jadi ini kasih clue-nya dulu, ada 5 kuis atau 5 pertanyaan yang sudah Henda dan teman-teman dari PLN siapkan. Sambil mempersiapkan pertanyaannya, atau mungkin sambil ditulis pertanyaannya di box chat, Henda mau ingetin lagi, seperti yang tadi Henda jelasin di awal, atau udah Henda ingetin di awal juga, kalau biar lebih mudah lagi, sekarang juga nge-download di App Store, atau kalau nggak di App Store, PLN Mobile. Di-download PLN Mobile sekarang karena banyak banget manfaatnya yang bisa kita dapat. Bisa cek tagihan dan juga bayar listrik lebih mudah lagi hanya dengan lewat satu aplikasi. Untuk ubah daya juga sudah sangat-sangat bisa, sudah tersedia untuk optionnya di sana. Kemudian ada swadaya catat meter dan juga pengaduan, gangguan, dan juga keluhan. Bisa disampaikan by satu aplikasi, yaitu PLN Mobile. Terus juga ada informasi-informasi yang kita butuhin, dan juga banyak sekali promo-promo dari PLN yang sudah ada di PLN Mobile. Jadi, yang belum download aplikasinya, buruan download sekarang, karena sangat gampang dan gratis. Cuman dari handphone kita. Kemudian juga yang menarik, nggak kalah menarik sama PLN Mobile, yaitu kalau misalnya kita semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin di tengah bulan ini, baru tanggal belasan, gajinya juga masih lumayan mungkin, apalagi di masa pandemi ini, mau ngeluarin uang dari dompet untuk beli barang elektronik itu pasti rada-rada mikir. Tapi yang satu ini kayaknya tidak perlu pikir panjang lagi, karena kalau misalnya kita beli barang-barang elektronik, ini bisa dapatkan keringanan tambah daya. Hanya dengan membayar 200.000, 2.100 rupiah untuk Super Electric Life, yaitu kalau misalnya kita beli elektronik di marketplace, atau tempat yang menjual barang-barang elektronik, atau toko-toko lainnya yang sudah bekerja sama dengan PLN. Jadi bisa dapatkan keringanan tambah daya di PLN Mobile untuk pelanggan golongan tegangan rendah juga satu fasa sampai dengan 11.000 volt ampere hanya dengan membayar murah banget. Jadi 200.000, 2.100 rupiah. Berlaku promonya sampai di akhir bulan, yaitu 31 Maret ini. Jadi langsung saja ke toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PLN. Ada Tokopedia, S Hardware, Bukalapak, dan juga ini syarat dan ketentuannya berlaku. Pokoknya semuanya sudah ada di PLN Mobile. Nah, setelah download PLN Mobile dan juga dapetin keringanan-keringanan juga dan kemudahan kalau misalnya mau berbelanja barang elektronik, Anda langsung saja ke pertanyaan atau sesi Q&A. Pak Arif, kita lanjut. Siap, Pak? Oke, siap. Oke, kita lanjut dulu. Ini pertanyaan yang sudah ada di box chat. Ini kayaknya sudah lumayan banyak, jadi langsung Henda close dulu untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi webinar ini, nanti mungkin bisa langsung sama Pak Arif, karena tadi juga Henda lihat Pak Arif sudah langsung mengirimkan nomor WhatsApp-nya. Mungkin ada yang masih bingung, atau ada yang masih mau ditanyakan yang kurang jelas dari pemaparan materi yang tadi, atau mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab, nanti boleh bisa personal message by sama Pak Arif. Oke, Pak Arif, ini Henda random pilih pertanyaannya, Pak Arif, di box chat ini. Pertanyaan yang pertama, Pak Arif, ini mungkin langsung kita jawab saja. Pertanyaan yang pertama dari Roberto Colli. Pak Arif, ini pertanyaannya, apakah hidroponik ini
memerlukan sinar matahari sepanjang hari atau bisa direkayasa atau mungkin bisa dibuat begitu untuk pencahayaannya. Ini dari Roberto Colli di Kupang. Silakan Pak Arief untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Pak Roberto Colli ya. Jadi hidroponik ini memerlukan sinar matahari dari pagi hingga sore, sepanjang matahari itu ada. Terus ada pertanyaan, apakah bisa direkayasa? Bisa, Pak. Jadi ada namanya indoor hidroponik dan itu bisa dilakukan di dalam ruangan dengan cahaya dengan spektrum warna tertentu. Spektrum warna biasa yang dibunuhkan oleh tanaman dalam satuan par ya. Kalau kita manusia itu biasa kalau untuk cahaya kita dalam satuan lumen berapa terang gelapnya, tapi kalau tanaman itu satuannya par, fotosintetis aktif reaktifnya itu kurang lebih sekitar 400 nanometer hingga panjang gelombangnya sampai dengan 800. Jadi di pasaran juga ada yang menggunakan cahayanya warna yang seperti di video diputarkan tadi, yang warna ungu atau juga mungkin agak putih kekuningan. Mungkin kalau Bapak mau coba ngeliat-ngeliat bisa di browsing Pak. Itu di Serpong Tangerang ya. Itu ada namanya Tunas Farm Pak. Tunas Farm itu murni indoor hidroponik dan vertical garden ya. Jadi tanamannya disusun ke atas. Itu kalau mau panen atau pindah tanam itu malah memerlukan tangga atau forklift petaninya atau petugas di kebunnya itu, di gardennya itu. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Silakan Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Jadi buat Bapak Roberto Colli sudah langsung dijawab sama Pak Arief. Jadi selagi matahari, maksudnya waktu matahari emang benar-benar menjadi yang dibutuhkan juga untuk tanaman dengan sistem hidroponik ini sendiri. Jadi sudah langsung dijawab. Dan pertanyaan yang pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua nih Pak Arief. Oke. Ini pertanyaan yang berikut dari nama akunnya Acim Manuel. Ini kayaknya masih soal matahari juga nih Pak. Pencahayaannya kayaknya penting nih. Ada Acim Manuel. Pertanyaannya, berapa suhu ruangan yang cocok untuk tanaman dengan sistem hidroponik? Dan apakah bisa langsung di luar ruangan dan langsung terkena matahari atau tidak? Kalau misalnya mungkin ada penanamannya, mungkin mereka menanamnya itu di dalam ruangan atau indoor, suhu ruangan yang cocok untuk tanaman hidroponik ini sendiri gimana nih Pak? Silakan Pak Arief. Kalau khusus yang indoor ya, khusus yang indoor ataupun di dalam greenhouse, itu greenhouse yang skala besar, itu ada istilahnya climate control. Jadi suhu di dalam greenhouse-nya kita yang kontrol. Jadi tanaman itu, misalnya kita menanam contohnya sayuran yang cocok hanya tumbuh di dataran tinggi, misalnya di atas 700 atau di atas 1000 meter di atas permukaan laut, katakanlah seperti misalnya hanya cocok ditumbuh kembangkan di daerah dingin kayak soe misalnya. Nah, kita harus, dan sekarang kita harus menanam di Kupang, berarti kan tanaman itu harus kita buat senyaman mungkin ya. Jadi istilahnya kalau di hidroponik itu ada pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman itu bertumbuh kembangnya harus nyaman supaya hasilnya bisa lebih bagus, lebih maksimal. Terus kalau yang apakah bisa langsung di luar ruangan dan langsung terkena matahari? Nah, kalau di luar ruangan harus terkena sinar matahari langsung. Sebab dalam pertumbuhan tanaman, apabila mulai dari semeh, dari permajaan hingga dewasa dan panen, kalau kekurangan sinar matahari nanti akan timbul etiolasi, efek sampingnya etiolasi. Atau kalau bahasa yang kita kenal adalah kutilang, jadi kurus tinggi langsing. Jadi contohnya kalau misalnya tanaman itu tumbuhnya harus ke samping, misalnya kayak sawi-sawian, pakcoy ya, pakcoy atau selada, dia harus berkembangnya ke samping, tumbuh ke samping, bukan ke atas kayak kangkung. Ternyata dia tumbuhnya malah memanjang ke atas dan kadang bisa malah menjuntai ke mana-mana. Jadi matahari juga cukup penting ya. Itu yang kita butuhkan untuk perkembangan tanaman, terutama hidroponik.
Dan kita coba hidroponik yang memang kalau kita mau berusaha kayak yang seperti indoor tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi yang sebelumnya tadi? Pak Roberto ya Pak ya? Pak Roberto. Memang kalau untuk indoor effortnya besar Pak. Jadi modalnya cukup besar. Saya juga kebetulan lagi coba ya, coba-coba skalanya kecil. Saya coba indoor di tempat tinggal saya. Nah, memang kita kalau boleh dikatakan modalnya untuk membeli lampu dan membuat tanaman itu bisa tumbuh nyaman di dalam ruangan. Jadi seolah-olah kalau dikatakan kalau kita tidur di ruangan ber-AC ya tanaman pun juga harus nyaman dengan suhu kurang lebih 25 derajat, jangan lebih dari 30 derajat gitu. Ya. Gitu. Ya, oke. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab, Kak Endah. Oke, terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Jadi buat pertanyaannya tadi ini, kayaknya Pak Arief kebanyakan pertanyaannya itu sekilas tentang lebih baik bertanam di indoor atau di outdoor, tapi semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Arief dengan masing-masing konsekuensinya juga, dan juga mungkin peralatan-peralatan yang dibutuhkan kalau misalnya mau bertanam di indoor atau tempatnya di indoor atau mungkin di outdoor yang kita tahu kalau misalnya langsung terkena sinar matahari. Jadi itu sudah dijelaskan sama Pak Arief. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Roberto Colli, dan juga yang kedua tadi ada Kakak Aci Manuel juga sudah terjawab. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini Pak Arief. Saya lanjut ya Pak Arief ya. Ini pertanyaan yang terakhir untuk Q&A sebelum kita lanjut ke quiz nih. Untuk bagiin voucher token listrik gratis. Buat semua yang ada di sini, atau semua peserta webinar ini, Good Talk sesi yang pertama. And the last question, pertanyaan dari Kota Kupang ada Julfikar. Langsung aja pertanyaannya Pak Arief. Sangat tertarik dengan hidroponik karena emang milenial ini pasti sangat cocok karena petani tidak repot dan kotor-kotor. Itu mungkin menurut Julfikar ini adalah salah satu keuntungan kalau misalnya kita bertanam dengan atau berkebun dengan sistem hidroponik. Nah, kalau misalnya dia ingin masuk jadi atau menjadi petani hidroponik skala industri, apa yang harus disiapkan baik dari segi ilmu, skill, dan mental? Soalnya sekarang dia ini masih skala hobi aja nih Pak, masih dalam sebatas hobi aja nih untuk menanam secara hidroponik. Itu gimana Pak? Yang harus benar-benar disiapkan. Oke, untuk Pak Zulfikar. Ya. Ini teman satu komunitas saya nih sebetulnya. Oh, gitu. Ini pertanyaan atau ujian untuk saya nih. Jadi kalau yang ingin kita masuk sebagai petani hidroponik, pertanian skala industri ya yang besar, kita perlu pertama memang dari segi ilmu. Skill dengan berjalannya waktu, otomatis kita pengalaman dan skillnya pasti akan bertambah. Orang mulai dari awal hidroponik, dari awal pasti ada kegagalan atau kendala, itu pasti ada ya. Tapi kita tetap berusaha. Terus kalau ilmu, kita sekarang ini teknologi kan sudah berkembang ya. Sudah banyak di luaran itu mau pelatihan, diklat, atau buku-buku yang terkait dengan hidroponik, ataupun kita juga bisa mencari literatur, jurnal. Kalau di Google itu ditanyakan, kita coba searching di Google itu jurnal-jurnal dari teman-teman dari kampus yang penelitian tentang hidroponik maupun jurnal dari luar negeri juga banyak. Kita bisa belajar dari situ, baik secara otodidak ataupun kita masuk dalam komunitas atau mungkin kita sambil sharing dengan teman-teman yang sudah memulai duluan. Saya sendiri sebetulnya saya juga bukan orang pertanian aslinya, itu karena dari awal saya juga belajar otodidak dan saya coba beli beberapa buku, saya coba ikut beberapa pelatihan dari tahun 2018 sampai sekarang. Kalaupun sekarang pun masih ada istilahnya kayak webinar atau pelatihan online gitu ya. Dan sekarang pun harganya juga tidak mahal-mahal kok. Rata-rata kalau di luaran itu nggak sampai jutaan, 100.000 sampai 300.000 kita bisa ikut webinar, misalnya budidaya apa gitu, misal budidaya tomat atau apa. Nah, kita juga dapat ilmunya di situ, kita nanti tinggal mengasah skill kita coba praktek. Dan yang pasti mentalnya kita jangan jangan mudah menyerah itu aja. Dan nantinya ke depan, petani hidroponik ini adalah salah satu pertanian modern. Kalau mungkin nenek moyang kita dulu, zaman dulu,
kayak kakek saya atau kakek buyut saya kalau bertani harus pegang cangkul, nanti ke depan atau mulai sekarang pun juga sudah banyak ya. Petani-petani muda itu udah nggak pegang cangkul lagi, mereka pegang gadget. Jadi HP. Dengan HP mereka mengoperasikan semua sistem yang ada di hidroponik itu. Itu aja Kak Indra. Oke, terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Untuk sesama rekan organisasi ya ini Pak Arief ya. Pak Julfikar udah terjawab juga. Dan terima kasih buat semua peserta webinar Good Talk sesi yang pertama ini untuk pertanyaannya. Mohon maaf sekali kalau misalnya pertanyaannya bukan maksud untuk kita tidak menjawab pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya ini sudah beberapa handalis atau mungkin nanti untuk materi selengkapnya nanti bisa langsung di-share sama Pak Arief di grup biar bisa kita baca lebih jelas lagi atau mungkin ada yang kurang dimengerti soal apa namanya? Contoh tadi ada beberapa pertanyaan soal pencahayaan dan juga jarak tanaman dengan media yang sudah disiapkan. Pokoknya semua pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi Q&A ini nanti akan langsung dijawab oleh Pak Arief. Oke, kita lanjut dulu ke sesi kuis nih. Jadi kembali lagi Henda ingatkan. Dan pertanyaan tadi yang sudah Henda list itu tadi selamat buat Pak Roberto Colli, ada Bapak atau Kakak Aci Manuel dengan Bapak Julfikar yang nanti akan mendapatkan reward atau hadiah juga untuk tiga pertanyaan yang sudah kita pilih secara random untuk sesi yang pertama ini. Next, langsung aja untuk kuis. Jadi ini nanti akan ada 5 kuis atau 5 pertanyaan yang berhadiah masing-masing voucher token listrik gratis Rp100.000. Jadi bersiap-siap yang lagi dengerin di rumah atau di tempat aktivitas, mungkin sambil masak-masak, siapin makan siang, atau mungkin sambil ngerjain beberapa tugas yang harus dikerjakan, didengerin dulu baik-baik. Dan silakan teman-teman dari PLN, Pak Wawan mungkin yang lagi ada sekarang, mungkin kuisnya boleh langsung ditampilkan. Oke, ini dia pertanyaan yang pertama. Jadi dipermudah dengan ada multiple choice atau pilihan ABC. ABC, pertanyaan yang pertama, alasan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik. Pertanyaannya ada kecuali A, berkurangnya lahan tanam di area perkotaan. B, air merupakan media yang mudah penyerapannya sehingga memudahkan untuk pemberian nutrisi pada tanaman. C, tidak membutuhkan lahan yang luas untuk menanam. Dan D, ternyata ada bosan menggunakan media tanah. Oke, jadi alasan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik ini kecuali apa? C. Oke, C. Oke, jadi mohon maaf nanti ini boleh jawabannya by di box chat saja, tidak menggunakan suara. Mohon maaf, mikrofonnya untuk seluruh peserta tetap di off-kan dulu sementara. Langsung diketik di chat. Jadi yang cepat dikirim siapa, maksudnya jawaban yang paling masuk cepat siapa, itu yang kita pilih. Oke, sudah selesai dan time is up, waktu selesai untuk pertanyaan yang pertama. Dan yes, ini sudah Henda dapat, tapi ini kita lihat dulu. Berarti untuk pertanyaan yang pertama sudah Henda close, karena kita butuh waktu yang sangat singkat, karena ini cuma ada 5 pertanyaan. Sorry, sudah Henda close untuk pertanyaan yang pertama. Pak Arief, Henda mau konfirmasi dulu. Sebelum Henda lihat siapa yang jawabannya lebih cepat dikirimkan, mungkin Pak Arief langsung memberikan jawaban antara A, B, C, atau D. Jawabannya yang benar adalah yang D ya. Jadi berikut ini alasan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik kecuali. Nah, Oke, kecuali. Salah satunya hidroponik adalah kita budidayakan ya ABC-nya itu kecuali yang D. Oke. Jawaban yang benar D, berarti congratulations buat semuanya, selamat buat yang sudah menjawab D. Ini Pak Arief banyak sekali yang menjawab D, berarti partisipasinya luar biasa, materinya benar-benar didengarin dengan baik juga dari awal sampai selesai Pak Arief. Dan lumayan banyak, ada yang sempat jawab juga tadi A, ada yang C juga, tidak membutuhkan lahan yang luas. Dan yang paling cepat mengirimkan jawaban dan benar jawabannya itu adalah Francisca MN. Jadi itu jawabannya yang paling cepat. Anda lihat jawaban yang paling cepat, yang paling atas jawabannya masuk. Ada Francisca MN, sudah Anda list jawabannya benar. D.
Dan tenang, yang belum beruntung, semoga host tidak segera hapus chat-chat yang ada. Oke, ini chatnya udah Henda hapus, jadi Henda lihat jawaban yang paling dulu terkirimkan. Jadi yang paling atas terkirimkan. Jadi yang paling atas adalah Francisca MN. Oke, sip. Congratulations, dan yang lain tenang, masih ada 4 pertanyaan. Jangan sedih dulu, jangan putus asa karena masih ada voucher masing-masing Rp100.000 token listrik gratis. Next second question, kita ke pertanyaan yang kedua, silakan. Siap dulu, jangan dikirimkan dulu. Nah, ini. Pertanyaan yang kedua, sistem hidroponik yang paling sederhana dan yang paling mudah diterapkan adalah A, sistem EBB atau sistem ebb dan flow. D-nya mana kok kepotong? Sistem weak, sistem NFTD, dan sistem drip, DD. Oke. Silakan pertanyaannya. Maaf, silakan menjawab. Yes. Waktu tersisa beberapa detik lagi, dan nanti akan langsung dikonfirmasi sama Pak Arief. Sistem hidroponik yang paling sederhana dan paling mudah diterapkan adalah A, B, C, dan D. Oke, time is up. Waktu selesai untuk pertanyaan yang kedua. Sesuai timer yang Henda pegang di sini. Dan silakan Pak Arief konfirmasi untuk pertanyaan yang kedua. Jawabannya adalah? Pertanyaan kedua jawaban yang weak ya, B ya. Sistem weak. Oke. Lumayan banyak nih Pak Arief, dan hampir semuanya benar, walaupun ada yang B, ada yang C juga. Sistem weak dan sistem NFTD ini ada kepanjangannya juga tadi, Henda skip. Dan yes, Henda lanjut dulu, lihat di box chat ini. Oke, yang paling cepat kirimin jawabannya itu adalah kakak atau bapak Robin Hood Siahaan. Jawabannya benar. B, Henda list dulu. Robin Hood Siahaan. Berarti benar ya Pak ya, Pak Arief ya, jawabannya B ya? Ya, B. Oke. Sip. Terima kasih buat semuanya, jangan sedih dulu. Ini Henda close dulu untuk pertanyaan yang kedua. Bentar. Henda close dulu untuk pertanyaan yang kedua. Sebelum kita move ke pertanyaan yang ketiga. Third question. Oke, bersabar. Siap. Dan waktunya untuk pertanyaan yang ketiga, silakan. Pertanyaan yang ketiga, hidroponik adalah A, B, C, dan D. Menanam dengan media tanam berupa tanah di A, menanam dengan media tanam utama berupa air. C, menanam menggunakan air yang dipadukan dengan penggunaan biota air. D, menanam dengan media selain tanah seperti batu, air, udara, dan sebagainya yang diberi cairan nutrisi agar dapat berkembang baik. Yap, Buru. Waktu berjalan, silakan teman-teman yang lagi di webinar ini. Masih lumayan banyak nih waktu buat semuanya. Oke, ini sebenarnya penjelasan paling awal nih, atau ada di materi paling awal, pengertian tentang hidroponik ini sendiri. Oke, tersisa beberapa detik lagi untuk pertanyaan nomor 3. Gimana? Masih pikir-pikir dulu, A, B, C, dan D. Soalnya hampir sama semua penjelasannya. Mohon maaf, untuk peserta webinar ini mungkin mikrofonnya kita off dulu sebentar. Oke, waktu selesai untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih buat semuanya yang udah menjawab. Kita langsung balik lagi ke Pak Arief. Pak Arief, silakan Pak Arief untuk pengertian dari hidroponik ini sendiri dari ada 4 opsi nih, ada 4 pilihan. Silakan Pak Arief. Jawabannya yang D ya. Jadi menanam dengan media selain tanah, seperti batu, jenis batu-batuan tadi, kayak hidroton, air, udara, aeroponik itu, dan sebagainya yang diberi cairan nutrisi agar dapat berkembang dengan baik. Oke, jadi ini jawabannya yang D. Menanam dengan media selain tanah seperti batu, air, udara, beri cairan nutrisi agar dapat berkembang dengan baik. Sip.
Jadi Henda sudah memilih. Tadi Pak Arif ini kayaknya lumayan banyak juga yang masih pada bingung nih antara B, C, dan D juga A. Dan lumayan banyak nih yang salah nih di pertanyaan ketiga. Jadi semakin kesini semakin susah pertanyaannya, semakin membuat kita untuk berpikir lagi, berkonsentrasi lagi, throwback lagi dengan materi yang pertama. Dan kalau misalnya jawabannya D untuk pertanyaan yang ketiga, berarti selamat buat nama akun Zoom-nya Carisal Madsen. Carisal atau Karisal? Carisal Madsen. Jawabannya Karisal ya? Iya. Oke. Sip. Karisal Madsen. Nama lengkapnya boleh Karisal Madsen siapa? Manu. Okay. Manu. Oke. Sip. Udah Henda close untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih dan tenang. Yang belum beruntung masih tersisa 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang keempat, standby. Pertanyaan keempat. Silakan untuk pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 fitur dari New PLN Mobile. Nah, tadi udah Henda sebutkan beberapa. Pertanyaan yang keempat. Jadi ini nggak ada pilihannya, multiple choice-nya. Jadi silakan 3 fitur saja dari PLN Mobile. Yang sudah download pasti tahu, dan yang dengerin baik-baik pasti tahu nih. Jadi ada kurang lebih ada 6 kalau nggak salah tadi. Sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa yang Henda sebutkan tadi ada 6 aja. Tugasnya cuma menyebutkan 3 fitur dari New PLN Mobile. Oke, silakan. Namanya, terus juga jawabannya di box chat atau kolom chat yang bisa langsung diketik di sana. Silakan, waktu tersisa beberapa detik lagi. Oke. Tiga fitur dari, waduh ini kayaknya gampang sih, mudah sih. Kalau udah download pasti tahu nih. Oke, waktu terus bergulir, silakan sebelum waktu selesai. Untuk pertanyaan yang keempat, 3 fitur dari New PLN Mobile. Dan yes, time is up, waktu selesai. Terima kasih untuk semua jawaban yang ada di sini. Untuk pertanyaan yang keempat, langsung aja Henda scroll ke atas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawaban-jawaban yang sudah masuk. 3 fitur dari New PLN Mobile. Ini Pak Arif, chatnya bisa Pak Arif lihat juga berarti ya? Bisa. Oh, oke. Berarti sama-sama kita lihat Pak Arif. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Pembelian token, tambah daya, layanan gangguan, beli token, lapor pembelian token, penambahan daya, catat meteran. Ini mungkin langsung dipilih sama Pak Arif. Gimana nih Pak Arif? Ini kalau saya lihat yang tercepat dan terlengkap ya. Iya, benar. Yang fitur itu tercepat dan terlengkap, urutan teratas itu ada di Bapak Abdul Aziz. Nah, itu ada pembelian token atau pembayaran tagihan listrik, penambahan daya, perubahan daya, layanan gangguan atau keluhan. Nah itu 3 fitur yang ada di New PLN Mobile. Bapak Abdul Aziz, pembelian token, tambah daya, dan juga layanan gangguan. Sebenarnya ini Pak Arif, sebenarnya semuanya hampir benar jawabannya, cuma ada mungkin yang beberapa yang cuma jawab 1 aja, ada yang 2, ada yang 3 dan lengkap juga. Tapi yang lebih cepat itu adalah Bapak Abdul Aziz. Oke, terima kasih Pak Arif, dan congrats, selamat buat Pak Abdul Aziz jawabannya, karena emang dikirimnya lebih cepat jawabannya. Oke, thank you. Tersisa 1 pertanyaan kuis yang terakhir buat teman-teman semuanya atau semua peserta webinar Good Talk sesi yang pertama ini. Dan silakan untuk the last question atau pertanyaan yang terakhir. Berapa harga promo tambah daya Super Electrilife? Oke. Tadi udah Henda kasih tahu juga. Sebenarnya di awal agak ribet nyebutinnya. Tapi ya silakan langsung dikirimkan dulu. Karena ini Henda kasih clue lagi promo di tahun 2021. Super Electrilife. Silakan. Henda lagi hitung waktunya. Super Electrilife
yang promonya itu berbatas sampai di tanggal 31 Maret ini aja. Yuk. Nanti dipilih sama Pak Arif yang paling dulu dan yang tepat jawabannya. Oke, silakan. Yang lagi atau yang masih berada di yang masih join juga di webinar ini. Lumayan murah. Ini bukan lumayan lagi, udah murah sekali dan juga udah dibantu sama PLN buat yang mau berbelanja barang elektroniknya juga dan bisa mendapat keringanan untuk tambah daya. Jadi beli elektroniknya itu di marketplace dan distribution channel yang bekerja sama dengan PLN. Oke, waktu selesai, time is up. Waktu selesai untuk pertanyaan yang kelima atau the last question. Harga promo tambah daya untuk Super Electrilife. Jadi Pak Arif, silakan Pak Arif. Oke. Oke. Nah, ini jawabannya langsung muncul di sini nih. Oke. Ini kan promo tahun 2021 ya, jadi 202100. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan ada seri berikutnya jadi 01, 02, 0 sekian gitu. Oke. Nah, jawaban yang benar dan tercepat itu kalau saya scroll ke atas ketemu Pak Virtus Gita Anggara. Bapak Virtus Gita Anggara. Benar ya? Iya, benar Pak, benar Pak. 202100. Jadi Rp202.100. Oke. Terima kasih buat semuanya. Ini jangan sedih-sedih dulu buat yang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah untuk kuisnya, yaitu masing-masing token listrik gratis vouchernya Rp100.000. Jadi nanti boleh dikirim nomor meternya ke Henda atau nomor ID pelanggannya, boleh dikirim aja ke sini. Buat Henda bacain lagi, buat tadi untuk 3 penanya, Roberto Colli, Aci Manuel, dan juga ada Jul Pikar. Kemudian ada Francisca, untuk kuisnya ada Francisca, Robin Hood Siahaan, Carisal Macen Manu, Abdul Aziz, dan Virtus Gita Anggara. Nah, untuk yang 5 pemenang kuis ini nanti boleh dikirim nomor tokennya ke, mungkin sudah ada grupnya, atau mungkin boleh ke nomor dikirim saja ke sini sebelum nanti kita selesai untuk webinar ini. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga Henda kembali lagi ucapkan buat PLN Nusa Tenggara Timur untuk webinar yang pertama ini untuk urban farming dengan sistem hidroponik dengan bisa meningkatkan peluang juga untuk di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih juga Pak Arif untuk informasinya, untuk materi yang sudah dipaparkan. Mungkin sedikit tambahan ya. Baik Pak. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang mengajukan pertanyaan ini, kalau saya jawab satu-satu mungkin sampai sore. Yang bisa belum terjawab lewat chat bisa kita diskusikan, bisa kita obrolin di grup WA ya. Oke. Aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Sekali lagi buat pemenang kuis Francisca, Robin Hood Siahaan, Carisal Macen Manu, dan juga Abdul Aziz, juga yang terakhir Virtus Gita Anggara ini boleh langsung mengirimkan nomor meter tokennya atau juga nomor handphonenya bersama dengan 3 pemenang yang tadi biar Henda list. Dan terima kasih sekali lagi buat seluruh peserta webinar untuk Talks NTT sesi yang pertama dan yang pertama dari PLN ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dengan baik untuk materinya. Seperti kita tahu kalau misalnya tadi sudah sama-sama kita membahas tentang urban farming yang kita tahu kalau adalah konsep memindahkan pertanian konvensional jadi pertanian perkotaan dengan lebih praktis dan dengan sistem hidroponik. Jadi mulai sekarang di pandemi ini biar kita lebih kreatif lagi, even cuma di rumah aja. Jadi stay safe at home, not stuck at home. Jadi kita nggak stuck di rumah aja, bisa lebih kreatif lagi dengan materi yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif atau narasumber kita. Sudah bisa kita tahu kelebihan dan kekurangan dari sistem hidroponik ini sendiri, mulai dari tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan, peralatan yang bisa kita pakai, dan juga apa yang mau kita tanam, apa yang harus kita persiapkan juga. Dan tanaman-tanaman yang kita bakal dapatkan itu justru nanti bakal lebih sehat lagi, yang kita konsumsi juga, dan juga tentunya hasil atau manfaat yang kita dapatkan dari urban farming ini sendiri adalah justru bisa meningkatkan peluang untuk pemasaran tanaman hasil dari sistem hidroponik. Dan juga kita bisa bekerja sama mungkin buat teman-teman yang ada di sini, bisa bekerja sama dengan kelompok tani yang ada, kemudian juga memasok lagi hasil ke resto atau mungkin usaha-usaha catering lagi untuk meningkatkan usaha kita, dan juga mungkin bisa menjual hasil tanamannya kita itu langsung ke pasaran.
Jadi kita tetap memutar ekonomi kita walaupun kita lagi di masa pandemi ini. Terima kasih sekali lagi dan Henda ingatkan untuk tetap mendownload aplikasi PLN Mobile, New PLN Mobile dengan keuntungan-keuntungannya seperti yang tadi udah Henda kasih tahu juga. Banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari New PLN Mobile. Dan jangan sampai ketinggalan, ini promonya sudah di depan mata, yaitu beli elektronik dapatkan keringanan tambah daya, Super Electrilife hanya dengan harga yang sangat terjangkau sampai di akhir 31 Maret ini aja. Dan yang terakhir, jangan lupa, karena ini webinar ini merupakan webinar yang pertama, dan nanti bakal ada webinar sesi yang kedua lagi di bulan ini. Jadi nanti di tiap bulannya akan ada webinar-webinar dari PLN dengan topik-topik yang menarik, topik-topik yang memotivasi kita tetap untuk survive dan berusaha lebih kreatif lagi di masa pandemi ini. Jadi webinar yang pertama ini sudah selesai di tanggal 13 Maret ini, nanti bakal ada lagi di bulan ini juga untuk webinar yang kedua, jadi jangan sampai lupa untuk tetap join lagi, nanti bakal ada di webinar sesi-sesi selanjutnya. Oke, sebelum kita closing, mungkin ini kita aktifin kamera dulu. Boleh semuanya kita aktifin kamera, biar kita mau foto bersama dulu. Oke. Oke, kameranya mungkin boleh diaktifin dulu. Yes. Jangan lupa senyum. Maskernya mungkin boleh dibuka dulu. Ya, maskernya boleh dibuka dulu. Oke. Bentar, Henda scroll dulu. Ini ada nih yang belum kameranya belum diaktifin, boleh? Kalau kameranya nggak bisa diaktifin, jual handphone, beli yang baru lagi. Bercanda. Oke, yang lain mungkin ada Francisca, Lara, terus ada Kakak Obet, Kak Rizky, kameranya mungkin boleh diaktifin dulu. Oke. Sudah siap? Boleh senyum dulu, boleh? Nah, senyum dulu, boleh. 1, 2, and 3. Boleh sekali lagi senyumannya? Oke. Bentar, sabar. Tahan senyumannya. Ditahan. Oke, terima kasih. Sip. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beraktivitas lagi di rumah. Selamat hari Sabtu. Happy weekend, stay safe, dan juga tetap terapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai ketemu di Good Talk sesi yang kedua bersama dengan PLN. Semuanya selamat hari Sabtu, selamat siang, sampai jumpa, salam sehat buat